warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan dapat beraktivitas seperti biasa. Kedua, salawat serta salam kita junjung kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya anak-anak, untuk mengawali perkuliahan atau pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah SWT. Kita berdoa bersama-sama. Liridillah bisofati Rasulullah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, dapat kita ketahui pada saat ini kita masih di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Nah, maka dari itu pada pembelajaran kali ini kami akan mengangkat tema puasa. Puasa dalam arti bahasa menahan. Adapun istilahnya menahan dari hawa nafsu dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tergelincirnya matahari atau bisa disebut maghrib. Nah, itu pengertiannya. Terus kita langsung saja ke syarat. Karena apa? Syarat di luar dari rukun. Pasti syarat dulu. Syarat, kita langsung masuk syarat wajib puasa. Pertama, Islam. Karena puasa itu adalah amalannya orang Islam. Orang kafir gak boleh. Terus balik. Balik adalah laki-laki atau perempuan yang sudah mengalami masa pubertas, artinya dia sudah dewasa, sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kedua, berakal sehat. Jika orang gila nggak boleh puasa, yang berakal. Terus suci dari haid dan nifas, ini bagi wanita ya. Terus mampu melaksanakan di sini ya, mampu, dia tidak sakit, dia dapat ibaratnya strong lah untuk melaksanakan puasa. Terus tidak dalam perjalanan jauh. Musafir yang masih ada di perjalanan itu boleh tidak puasa. Terus masuk ke syarat sah puasa. Pertama, Islam, pasti. Terus kedua, tamyiz, pasti. Ketiga, suci dari haid dan nifas, pasti. Keempat, bukan pada hari-hari yang diharamkan puasa. Jadi yang hari-hari yang diharamkan puasa tidak boleh puasa. Misal hari raya Idul Fitri itu gak boleh puasa, wong harus makan enak, kan raya, hari raya itu tidak boleh puasa. Terus lanjut ke rukun puasa. Rukun puasa adalah segala sesuatu yang harus ada dan harus dipenuhi pada waktu melakukan ibadah puasa. Pertama, niat puasa. Sudah tahu niat puasa pada bulan Ramadan misalnya. Nawaitu saumanggudin an adai miyami fardi syahri ramadana hadis sanati fardu lillahi ta'ala. Itu niat. Kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sudah. Jadi rukun puasa itu ya dua saja, niat dan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar dan sehingga terbenamnya matahari. Lanjut.
Hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah pertama, makan dan minum disengaja. Itu pasti. Kalau tidak sengaja dia lupa, itu nggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah ingat, tapi kok dia makan lagi atau minum lagi, itu ya juga batal. Terus berhubungan suami istri di siang hari, astagfirullah, itu nggak boleh itu. Puasa itu menahan hawa nafsu dari nafsu berkumpul dengan istri nggak boleh, itu batal. Terus muntah dengan disengaja. Muntah disengaja artinya kayak tangan kamu masukkan ke tenggorokan, di masukkan terus, nanti kan akan keluar sendiri dengan itu nggak boleh. Terus hilang akal seperti mabuk, itu nggak boleh mabuk. Mabuk itu diharamkan. Terus lanjut, hal-hal yang makruh dalam berpuasa. Berkumur-kumur berlebihan saat puasa. Berkumur berlebihan misalnya ketika wudhu, yang berkumurnya 3 kali, kamu 5 kali, 10 kali, nggak boleh. Terus sengaja menghirup aroma makanan, wah itu hindari saja. Atau pada siang hari berendam di kolam renang yang selama-lamanya atau sejam 2 jam, itu juga makruh. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan pada waktu berpuasa. Makan sahur disunahkan untuk mepet-mepet di sholat subuh. Agar apa? Agar ketika setelah sahur dapat menjalankan sholat subuh. Itu hal sunahnya. Terus menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan puasa itu harus, jangan ditunda-tunda kalau mau berbuka puasa. Terus ada lagi berbuka puasa dengan yang manis seperti kurma, es sirup, intinya yang manis lah. Memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang lain itu termasuk sunnah puasa, atau itu masuk pahala puasa. Karena pahalanya orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti orang yang melakukan puasa itu. Terus terakhir ini hikmah puasa. Hikmah puasa yang pertama tuh menggapai derajat takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau kamu beriman, kamu harus berpuasa. Agar apa? Agar kamu menggapai derajat takwa. Lanjut. Hikmah kedua adalah hikmah dibalik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Artinya jika Anda itu khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa, pasti akan merasakan akan pengendalian syahwat dan kesenangan dunia. Terus hikmah ketiga, mulai beranjak lebih baik. Insya Allah ketika Anda berpuasa, setiap hari beribadah, sholat duha, sholat fardu, sholat sunnah, maka insya Allah Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik. Terus hikmah selanjutnya, kesempatan untuk saling berkasih sayang dengan si miskin dan merasakan penderitaan mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpuasa, di bala itu kan untuk merasakan rasanya menjadi seorang miskin yang setiap harinya jarang makan. Nah, puasa itu juga merasakan penderitaan orang miskin. Sekian dari saya.
kita berdoa semoga wabah yang dihadapi di Indonesia ini akan berakhir dan kita dapat menjalankan ibadah puasa tanpa halangan sedikit apapun. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.